Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyandu Wiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru alam semesta. Baik, selamat malam rekan-rekan pengembara sunyi dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat video yang pertama dengan konten-konten yang mungkin berbeda. Kali ini saya akan memberikan judul kepada video saya ini adalah Misteri dan Fenomena Tindihan dalam Masyarakat. Mungkin masyarakat di seluruh Indonesia pernah mengalami halnya mau saat mau tidur, pernah mengalami perasaan ataupun fenomena yang namanya ketindihan. Nah, ketindihan ini setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda. Nah, kalau di daerah Jawa, ketindihan ini terkenal dengan sebutan kerep-repan atau direp-repi. Kalau di Bali, ketindihan ini sangat dikenal dengan sebutan nenang. Nah, kali ini saya sudah bersama narasumber di malam hari ini. Perkenalkan, namanya siapa Bapak? Nama Juru Mangku Sunantre. Oh iya, selamat malam Pak Mangku. Bagaimana kabar di malam hari ini? Baik. Ya, kali ini sahabat-sahabat, narasumber akan menjelaskan bagaimana fenomena ketindihan, rep-repan ataupun nenan tersebut. Namun sebelum kembali ke narasumber, jangan lupa untuk bagi saudara-saudara penggemar sunyi, bagi yang menyukai konten-konten misteri seperti ini, jangan lupa untuk like video saya, subscribe, komen, dan share di setiap media sosial yang sahabat-sahabat punya. Baik, kali ini tema dan pembahasan akan saya serahkan kepada narasumber kita. Silahkan Pak Mangku. Om Swastiastu. Di sini kami mencoba memaparkan masalah ketindihan atau di Bali dikenal dengan kata enenan. Pada mulanya memang kami berpengalaman tentang enenan tersebut adalah pertama-tamanya kami dengar dari orang tua. Istilah enenan ini adalah mitos, yaitu gangguan dari orang-orang jahat kepada kita pada saat tidur. Sebetulnya setelah kami selusuri, ternyata bukan begitu sebetulnya. Dan telah kami selidiki dalam diri sendiri, ternyata nenan ini diakibatkan oleh saudara-saudara kita sendiri yang kita ajak lahir, yaitu 4 orang. Itulah yang menyebabkan adanya istilah nenan tersebut atau ketindihan. Seperti misal kita akan tidur, banyak terdengar suara, terdengar hal-hal yang aneh-aneh. Di sanalah mulai mereka itu bereaksi, dia keluar dari badan kita. Kita punya saudara 4, yang 3 keluar dari badan kita, yang 1 menunggu badan kita, karena badan tetap ditunggu oleh saudara kita. Inilah penyebab daripada enenan tersebut, bukan seperti mitos-mitos yang dituturkan oleh tua-tua kita, yaitu pada waktu tidur katanya ada orang jahat ingin mengganggu kita, ingin membagi mini itu. Sebenarnya tidak ada yang begitu. Itu adalah mitos, betul mitos itu, jangan itu dipercaya. Marilah kita sekarang kupas tuntas, yaitu bagaimana sebetulnya kejadian atau terjadinya suatu ketindihan tersebut. Kira-kira pada malam hari ini kami sedikit ulas begitu. Kenenan tersebut adalah atau ketindihan tersebut adalah pada waktu kita tidur, saudara kita keluar 3, satu tetap menunggu kita. Pada waktu mereka itu kembali ke badan kita, di sana kadang-kadang mereka istilahnya mengganggu diri kita itu, istilahnya kadang-kadang melihat bayangan hitam langsung menindih kita, langsung menyikil leher dan sebagainya. Itu adalah beliau yang saudara-saudara kita itu sebetulnya. Cuman setelah yang alami, ada suatu rahasia terkandung di dalamnya itu. Mungkin nanti saya akan paparkan bagaimana rahasia tersebut. Sekarang cuman itulah yang dapat paparkan, sehingga
teman-teman jangan takut nenan, karena nenan ini berfungsi juga sebagai untuk kita dapat melihat keluar dengan ke ilmu gaib melewat nenan tersebut. Kira-kira sekian dulu kami paparkan daripada fungsi dan apa sebetulnya nenan tersebut. Oh, baik. Terima kasih Pak Jero atas pemaparannya, sangat menarik sekali ya para sahabat. Nah, jadi eh, sebelum ini masuk, nanti saya yang akan menanyakan kepada Bapak Jero ya. Mungkin fenomena nenan ini mungkin sampai sekarang mungkin pernah saya alami dulu begitu. Ketika saya dulu kan tinggalnya di asrama, tapi asrama tidak akan saya sebutkan namanya. Itu ketika kita mau ketindihan itu, eh, kita merasakan, awalnya kita merasakan takut ataupun mata terasa berkunang seperti itu. Eh, kita mengalami intinya itu ketakutan yang tidak jelas para sahabat. Namun saya pada saat itu, ini kejadiannya di tahun 2006 ya. Tahun 2006 itu saya mencoba untuk tidur, tapi awalnya gelisah gitu, tubuh dari kaki terasa panas, dari dada, dalam dada ini keluar ketakutan. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk tidur, dalam antara tidur dan terjaga itu saya merasakan ada memang sosok bayangan yang tanpa baju seperti itu, mau menindih kepada saya seperti itu. Apakah yang itu yang disebut dengan nenan ataupun ketindihan? Bagaimana itu penjelasannya Pak Jero? Iya betul, memang betul itu. Biasanya nenan itu datangnya bukan tidur lelap, berarti menjelang tidur. Begitu istilahnya di antara tidur dan tidak dan belum tidur itu ada batas waktunya. Berarti kita masih sadar. Biasanya masih sadar itulah nenan itu akan datang dengan ciri-ciri seperti tadi yang dikatakan adalah mungkin kuping mendengung, mata berkunang-kunang misalnya, ada suara angin mendesis. Ya, Itulah ya. ciri-cirinya dan kita ketakutan. Kenapa kita takut? Begitu karena badan kasar kita dikunci. Badan kasar kita dikunci oleh beliau sehingga supaya tidak dapat bergerak dan tidak dapat kita bersuara dengan benar. Biasanya suara yang keluar pada saat itu kalau minta tolong berarti suaranya istilahnya tidak karu-karuan, berarti orang mendengar itu istilahnya seperti di Bali namanya gelah, berarti suaranya itu tidak apa yang diucapkan, tidak itu yang keluar, berarti suaranya itu ngalor ngidul istilahnya, seperti suara takut mungkin sebagainya itu yang keluar. Sebetulnya kita minta tolong suara kita, tapi yang keluar bukan minta tolong, itu suaranya akan beda-beda begitu. Itulah istilahnya ciri-ciri orang nenan. Namun kalau memang nenan itu difungsikan dengan baik, dipelajari, didalami dengan baik, itu bagus sekali sebetulnya. Itu adalah jalan kita untuk mencapai daripada penglihatan gaib sebenarnya bisa di sana. Bisa badan kita ini ngerubuk semua istilahnya, bisa keluar dari sana. Bisa kita melihat diri kita bagaimana bentuk diri yang seutuhnya. Begitu kira-kira penjelasan yang itu. Oh iya, sangat menarik sekali ya sahabat ya, bincang-bincang kita pada malam hari ini. Baik Pak Jero, yang membuat saya ingin bertanya Pak Jero. Tadi Pak Jero sempat menyinggung saudara empat. Ya, kalau di Jawa itu kan di Nusantara terkenal dengan ketika kita lahir kita didampingi oleh saudara papat atau saudara papat, kelimu pancar, kakang kawah, hadi hari-hari. Nah, kalau itu kaitannya dengan ketindihan itu bagaimana Pak Jero kalau menurut pandangannya Pak Jero? Itulah saudara empat inilah biasanya yang kita sering istilahnya kita di apa sih itu di istilahnya kalau di Bali candain lah kita bilang gitu. Oh, diajak bercanda. Diujilah kemampuan kita begitu. Itu istilahnya mereka mungkin, itu tetap mungkin beliau ini berniat memperkenalkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bahwasanya saya ini ada kan seperti iya itu, betul itulah. Ya. Mereka itu ingin juga memperlihatkan diri lewat nenan tersebut gitu. Cuman kita tidak sadar gitu. Karena tidak sadarnya kita ini ada terpengaruh oleh mitos-mitos yang terdahulu gitu. Itu yang mempengaruhi kita sebetulnya. Kalau kita lepas dari mitos, jangan mitos itu dipercaya lagi. Kita yakini nenan ini bisa untuk kita membantu dalam hal pembelajaran diri. Bagus sekali gitu. Iya. Berarti ini semakin menarik saja pembahasannya pada malam hari ini Bapak Jero. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap manusia itu bisa mengalami sesuatu ketindihan itu?
Ataupun nanti kalau setiap manusia bisa mengalami hal tersebut, apakah ada pencegahannya, Pak Jero? Jelas, jelas semua orang itu akan mengalami ketindihan. Satu misal mereka itu tergantung dari kesucian dirinya. Kalau mereka itu sering berbuat-buat negatif, biasanya lebih sering ketindihan karena mereka itu tidak mau diajak berbuat negatif sebetulnya. Kalau kita sudah suci, pengabdian kita jarang ketindihan. Tapi ada rahasianya. Rahasia daripada tidak akan ketindihan. Ada rahasianya. Mungkin di lain kali kita akan bahas bagaimana kita supaya tidak akan kedatangi ketindihan tersebut. Baik para sahabat, nanti misalnya bila sahabat-sahabat ingin melanjutkan video ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ini agar nantinya channel kami dapat berkembang, dan tentunya kami akan menyuguhkan video-video yang menarik. Semoga video ini tentang ketindihan ini ada part 2-nya. Baik para sahabat, sekian dulu dari kami tim Pengembara Sunyi. Selamat malam, kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.